Dahulu kala, ada seorang pelaut bernama Sinbad. Ia adalah pemuda yang sangat berani. Ia banyak melakukan pelayaran dan pergi ke daerah-daerah yang belum pernah ia datangi. Dengan demikian, Sinbad banyak bertemu hal-hal yang luar biasa. Suatu ketika, ia tiba di suatu tempat dan bertemu dengan seekor kuda liar. Di lain waktu, tiba-tiba muncul seorang raksasa, sehingga mengagetkan Sinbad dan teman-temannya. Kemudian secara kebetulan, ia bertemu dengan seorang kakek yang berbadan gelap. Oleh karena itu, Sinbad banyak melakukan petualangan. Dalam setiap petualangannya, Sinbadlah yang menjadi pemimpin. Dia yang akan memberi petunjuk. Petualangan yang akan mereka hadapi kali ini benar-benar mendebarkan. Ikutilah ceritanya. Sento, coba kau lihat pulau di arah sana. Oh, pulau yang indah. Sento, belokkan kapal. Aku ingin kita ke pulau sana. Sepertinya pulau itu sungguh mengasihkan. Kita akan pergi ke sana. Jadi, kalian semua mendengarnya kan? Lakukanlah. Siap! Pulau yang aneh. Dengan perasaan bingung, mereka memperhatikan sekelilingnya. Tapi di pulau itu tidak ada manusianya. Yang ada hanya tumbuhan saja. Tidak ada yang istimewa di sini. Bahkan penduduknya pun tidak ada. Sinbad sibuk dengan pikirannya sendiri. Hah? Karena Sinbad tertidur, kapalnya telah meninggalkannya. Mereka telah pergi meninggalkan aku. Wah, sekarang apa yang harus kulakukan? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Sinbad tidak boleh menyerah. Ternyata di sini benar-benar pulau yang aneh. Hah? Apa itu? Benda bulat apa itu ya? Pasti itu seperti sebuah tempat tinggal. Pasti ada manusia yang tinggal di dalamnya. Akhirnya. Apa iya? Kalau ada manusia, pasti ada suara-suara. Tapi ini tidak menunjukkan adanya kehidupan. Aku harus mendekatinya. Aneh sekali ya. Di sini tidak ada seorang pun. Bahkan tidak ada pintu satupun. Sungguh membingungkan. Kenapa ini? Kenapa tiba-tiba gelap seperti malam tiba? Seekor gagak raksasa. Aku ingin mengetahuinya. Dengan berdiri di sini, aku ingin melihat tingkah lakunya. Ya, hal ini pernah ada. Dia pernah melakukan hal-hal seperti memakan hewan-hewan lain. Wah, burung itu pasti sangat kejam sekali. Aku mengerti sekarang. Sebentar lagi dia akan melakukannya kembali.
tidur saja yang nyenyak ya. Karena besok harus menyelidiki tempat itu, ia ingin terbang melihat apa yang terjadi di pulau ini. Siapa tahu ia akan menemukan manusia lain. Itu pikiran Sinbad. Wah, ini makanan siapa ya? Ini adalah makanan Sinbad. Tapi kemana Sinbad pergi? Aku tidak tahu. Dari tadi saya tidak melihatnya. Kemana dia? Oh, Sento. Ini berbahaya, Sento. Saat ini Sinbad tidak berada bersama kita. Apa katamu? Mungkin dia tertinggal. Bagaimana mungkin? Kenapa dia sampai tertinggal? Sento, kita harus kembali. Dengar. Sekarang kita kembali ke pulau tadi. Lalu kita bentangkan layar. Malam itu juga mereka kembali ke pulau. Apa yang dialami Sinbad, mereka tidak tahu. Mereka berharap tidak terjadi apa-apa pada Sinbad. Sento, kita telah melakukan suatu kebodohan. Semoga tidak terjadi apa-apa pada diri Sinbad. Aku percaya Sinbad mampu menjaga dirinya sendiri. Ini sungguh hebat. Ternyata manusia bisa terbang juga. Yeehaw! Apa kira-kira yang sedang mereka bicarakan itu ya? Ya, pergi sana. Aku akan mencari sesuatu. Aduh. Wah. Wah. Tingginya. Aku tidak akan mungkin dapat pergi dari sini. Jadi aku harus bagaimana kalau begini? Apa itu? Berlian? Ini benar-benar asli berlian. Wah, aku akan menjadi kaya. Tapi aku tidak boleh mengambilnya walau hanya satu pun. Karena jika aku mengambilnya walaupun cuma satu, perbuatan itu sama dengan mencuri. Bahaya, ularnya besar sekali. Mulai sekarang aku harus pasang mata terus. Aku sama sekali tidak boleh lengah. Sinbad harus berani, walaupun ular-ularnya besar. Untuk mencapai permukaan yang tinggi, dibutuhkan usaha keras dari Sinbad.
Sinbad tidak hanya diam. Dia berusaha mendaki tebing itu. Tidak lama kemudian, malam menjelang dan Sinbad sangat kelelahan. Kalian jangan coba-coba menyerangku. Lihat ini. Kenapa mereka semua lari? Syukurlah. Sudah berlalu. Ular tadi keluar dari lubang ini, jadi aku harus bisa menutupnya. Aku harus bisa melakukan secepatnya sebelum ular besar itu datang lagi. Hoi! Siapa di dalam? Lubang ini mau kututup. Silakan saja kalau berani. Aku memang berani. Akan kubunuh kau. Kalau kita perhatikan, ada banyak telur ular. Dan bagaimanapun juga, sang induk melindunginya sedapat mungkin. Aku tidak apa-apa rupanya. Iya. Aku mau pergi. Aku tidak akan mengganggu. Aku pergi. Cepat. Menghadapi masalah ini aku harus bekerja lebih keras lagi. Aku tidak akan pernah tinggal diam.
Apa ini? Potongan daging? Berliannya menempel pada daging. Waduh, jadi benar cerita yang pernah aku dengar. Berlian yang tertempel pada daging itu diangkat oleh burung. Dan sedapat mungkin para penduduk membunuh burung itu. Begitulah. Jadi ternyata cerita yang pernah aku dengar itu adalah benar. Kalau begitu, pasti di sana ada orang-orang yang menunggu berlian ini. Aku harus bertemu dengan mereka. Ini pasti menarik, betul-betul menarik. Kali ini aku akan ikut terbang bersamamu, burung raksasa. Semuanya bersiap-siap. Sekarang saatnya! Coba lihat, di kaki burung itu ada orang yang terikat. Kalian semua, ternyata cerita itu benar ya. Jadi cuma sampai di sini rupanya. Aku harus pergi. Coba lihat, itu adalah manusia. Bawa daging ke dalam gua itu, cepat! Daging itu hanya membawa sedikit berlian. Para penduduk sangat kecewa. Ternyata berliannya tidak ikut terangkat. Pasti ada orang yang telah masuk kemari dan telah lancang mengambilnya. Kamu jangan bicara sembarangan. Tapi tunggu, pasti kau yang mengambil berlian itu. Tidak. Burung itu pasti mengangkat berliannya. Tunggu dulu. Ini saja. Semua berlian yang aku bawa kita bagi rata ya. Oh. Indah sekali bukan? Sinbad membagikan berlian itu. Dan ia menceritakan pengalamannya yang sangat mengerikan.
Apakah benar demikian? Kamu melakukan perjalanan dengan terbang terikat di kaki burung. Itu benar, dan aku merasa bahagia bisa terbang bersamanya. Untuk mendapatkan berlian itu harus menyingkirkan ular yang besar, benar kan? Itu juga benar, ular-ular itu memang besar sekali. Para penduduk mendengarkan ceritanya dengan penuh antusias dan mereka sangat senang. Kemudian, setelah lelah bercerita, Sinbad dan para penduduk pun tertidur. Hari berikutnya, Sinbad pergi ke pasar. Dia datang pada seorang lelaki tua bermaksud menjual berliannya, sehingga ia bisa mendapatkan uang emas. Berlian itu tidak hanya membawa berkah, tapi juga petualangan yang cukup besar bagi Sinbad. Astaga. Sento, Oh, Sinbad, akhirnya kita bertemu juga. tentu saja Sento. Syukurlah, kamu tidak apa-apa. Lalu bagaimana perjalananmu? Tenanglah Sento, tenang. Aku akan menceritakannya. Tapi tunggu dulu, apakah teman-teman kita masih bersamamu? Itu tentu. Oi, Sinbad! Kami sudah siap untuk mengantarkanmu. Terima kasih banyak. Aku akan segera menaiki kapal ini. Baiklah. Siapa mereka itu? Mereka penduduk di sini, tapi sekarang mereka semua telah menjadi temanku. Tapi Sinbad, sebelumnya saya atas nama teman-teman minta maaf karena telah meninggalkanmu. Sento, aku tidak ingin mempermasalahkan hal tersebut. Yang terpenting buatku sekarang adalah kita bisa bertemu kembali. Jadi sudahlah, lupakan saja hal itu. Kalau begitu, laut sudah menunggu kita. Akhirnya, Sinbad dengan kapalnya pulang kembali. Aku merasa senang karena kau telah kembali, Sinbad. Aku juga. Ini adalah kapal Sinbad. Dan laut adalah tempatku yang akan sangat menyenangkan. Ini sungguh menyenangkan. Ada badai, hujan turun, dan ombak pun besar. Inilah yang paling aku sukai, menempuh bahaya.